bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, dalam segala sesuatu hidup kami, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan kami mengalami sesuatu, maka Engkau akan selalu menguatkan kami untuk kami boleh menunggu waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Bila Kau izinkan segala sesuatu terjadi. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, kami mengimani waktu Tuhan itu pasti yang terbaik,
Sekalipun kami kadang dibawa dalam kondisi yang sangat tidak baik menurut kami. Tapi pujian ini mengingatkan kami bahwa waktumu itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, tidak merancangkan suatu kecelakaan, tapi Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk orang-orang kekasih-Nya. Bapak, pada pagi hari ini kami menyerahkan waktu ini kepadamu. Kami akan mengambil bagian yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki-Mu seperti wanita yang mendengarkan firman-Mu. Demikian kami datang mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Bapak, Engkau pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, dengan urapan-Mu secara khusus, berikan kuasa-Mu, wibawa-Mu, dan kepada kami semua Tuhan, berikan kami roh pengertian akan pengetahuan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tanpa terkecuali setelah kami selesai dalam Zoom ini, kami semua diberkati oleh Tuhan karena Engkau hadir dalam doa kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak, kami serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum aktivitas kami akan kami lakukan, tuntun kami, sertai kami, dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan yang mengikuti Zoom ini juga. Berikan kami hati yang penuh sukacita untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan berikan kami keberanian untuk melakukan setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, kita bersyukur kembali pagi hari ini. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa sharing kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin ada yang belum kenal saya. Banyak yang belum kenal dengan saya. Banyak Bu Pungki yang tahu. Hari ini kita berbicara tentang perasaan. Perasaan Bapak Ibu. Karena kita kalau bicara tentang perasaan, segala sesuatu itu akan bisa menyentuh kita, bisa mengubah keadaan kita. Lalu dengan perasaan ini kita bisa emosional, kita bisa semakin naik. Ya, tergantung dari perasaan. Ada seorang yang ngobrol dengan saya, ngomongnya nggak enak banget dulu. Lalu saya tanya, kenapa kok ngobrol kamu kok sepertinya nggak enak banget? Dia bilang lagi bad mood, gitu katanya. Perasaannya lagi sedang nggak baik, gitu. Nggak baik itu bisa karena banyak hal, Bapak Ibu, karena masalah ekonomi, keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, bisa membuat perasaan itu tidak baik. Karena Bapak Ibu sangatlah mudah untuk setia kepada Tuhan, sangatlah mudah untuk bisa menyembah Tuhan dengan baik, manakala dalam hidup kita memiliki sebuah perjalanan hidup yang semuanya bisa, yang semuanya baik. Kebanyakan seperti itu, meskipun juga Bapak Ibu banyak orang yang dalam kondisi semua dicukupi, semua ada, fasilitas cukup, juga nggak bisa untuk datang kepada Tuhan. Tapi sebenarnya lebih gampang, lebih mudah untuk bisa mengerti, memahami tentang Tuhan atau kuasa Tuhan itu pada waktu atau kondisi kita itu dalam keadaan baik. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-8, kita akan membaca dari ayat yang ke-11 saja, nanti biar istri saya akan membacakan. Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Memang saya akan bahas di dalam ayat yang ke-7, tapi biar kita semuanya jelas. Mari. Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan.
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan dan yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, sebab menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh, peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukan suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati? Bagi orang-orang hidup, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Konteks kita terfokus pada ayat yang ke-17 memang. Tetapi dalam ayat ini berbicara tentang keadaan di mana orang atau kita itu lebih mudah memiliki sikap yang baik atau tidak itu tergantung dari perasaan kita. Ketika Tuhan itu menyediakan makanan kita yang cukup, ketika Tuhan memberikan kepada kita punya sahabat, punya teman yang baik, lalu saudara kita mempunyai keluarga yang harmonis, yang ideal, ya, keluarga yang selalu bisa berkomunikasi dengan baik, orang tua dengan anak-anak, istri dan suami, ya, anak-anak yang baik kepada orang tua. Lalu saudara kita semua mempunyai kesehatan yang prima, yang sehat, ya, dan kita mendapatkan situasi bahagia. Itu akan lebih memudahkan kita sebenarnya untuk bisa menyembah Tuhan dengan baik, bisa menyembah Tuhan dalam segala sesuatunya, itu akan berjalan dengan baik di dalam hidup kita. Namun sebaliknya Bapak Ibu, bila keadaan itu tidak selalu menyenangkan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Karena di sini dikatakan bahwa jangan ikuti apa yang mereka takuti. Nah, jadi perasaan ini yang jangan kita ikuti atau kita takuti, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 kepada bangsa-bangsa. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Nah, ini yang menjadi semacam ketentuan bagi kita, semacam itulah Bapak Ibu, ketentuan. Ketentuan untuk apa? Ketentuan untuk menentukan sikap hidup kita. Kadang apa yang kita lihat Bapak Ibu, ini jujur kita kadang-kala kalau melihat seperti itu, oh berarti itu begini harusnya. Ini begitu yang kita lihat, sebenarnya apa yang kita lihat itu tidak seperti dengan kenyataan yang ada. Kita sering melihatlah di TV, ya di media sosial maksudnya,
ketika ada seorang suami atau istri sedang main HP gitu ya, itu kan gambarnya sering gitu ya, lihat gitu ya, lalu di belakang istrinya ambil kursi, saudara. Tahunya kalau main HP pasti sedang berbuat yang tidak baik, ya mau dipukul langsung. Perasaannya sudah nggak senang ketika melihat orang itu main HP, saudara. Pikirnya sudah macam-macam, ya mau dipukul, begitu dilihat oh ternyata sedang nge-game. Ya, berbalik lagi nggak jadi, ya lalu ada lagi yang mau dipukul, mau melihat foto-foto orang lain, cewek lain, ya ternyata sedang melihat ceweknya sendiri, tapi begitu dia pergi lalu fotonya istrinya itu di close semua, diganti cowok, foto dari cewek yang lain. Nah ini perasaan, bicara tentang perasaan, kita kadang-kala terbawa emosi dalam keadaan itu karena ini lu melihat begitu, seperti keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Keadaan dunia saat ini itu bisa sewaktu-waktu mengubah perasaan kita yang bersemangat menggebu-gebu, lalu begitu kita mendengar berita yang tidak sesuai dengan perasaan kita, langsung kita down, langsung kita turun. Kita mulai berkata, aduh Tuhan ini gimana ya, kok aduh saya ini kurang setia gimana ya, kok keadaannya jadi berubah seperti itu. Ya, saya sering mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan, bahkan di jemaat kami saya sering ngobrol dengan mereka. Tuhan itu ada apa enggak sih Pak? Wah keren ini. Ya, saya bilang jujur juga lah, nggak tahu, nggak kelihatan. Saya nggak tahu Tuhan nggak kelihatan. Memang kenapa? Masa masalah saya nggak selesai. Masa persoalan saya seperti ini. Lalu saya tanya, kalau persoalanmu nggak bisa selesai, apa berarti Tuhan tidak ada? Sama seperti Yesaya ini. Coba Yesaya pada waktu menghadapi masalah, pada waktu menghadapi persoalan ini, dikatakan dalam ayat yang ke-17 dari inti ayat kita ini, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, aku hendak mengharapkan Dia. Perhatikan ada kata ini yang menarik sekarang. Yesaya ini tetap mencari Tuhan. Meskipun di sini dikatakan Tuhan itu seolah-olah menyembunyikan wajahnya. Tuhan itu seolah-olah tidak memandang masalahnya, seolah Tuhan tidak melihat persoalannya, Tuhan tidak melihat kesulitannya. Yesaya berkata, meskipun Tuhan tidak memandangku, kalau dalam bahasa saya, aku tetap menanti-nantikan Tuhan, sebab Tuhan itu ada. Nah ini yang penting kepada kita, pada waktu kita sedang menghadapi persoalan, kesulitan, masalah, lalu Tuhan belum jawab, cobalah introspeksi, saudara. Ingat, mulut kita ini jangan mudah berkata Tuhan itu nggak sayang sama kita, Tuhan nggak dekat dengan kita, Tuhan itu nggak memperhatikan kita. Itu kurang ajar, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya baru ngobrol dengan seorang begitu. Tuhan itu nggak sayang. Kalau nggak sayang, kamu nggak hidup hari ini, saya bilang. Sudah almarhum kamu, saya bilang. sudah dipanggil, sudah punya sebutan almarhum atau almarhumah. Ya, kok sakit saya begini, oh saya begini. Cobalah lihat diri kita. Jangan karena hal itu langsung perasaan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak sayang. Itu namanya sensitif perasaanmu. Itu namanya perasaanmu kurang begitu enjoy, kurang begitu happy, sehingga engkau mudah dengan keadaan-keadaan itu, kamu itu mudah berbalik. Ya, mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, sampai dia bilang saya nggak mau ke gereja. Saya berkata begini, memang kalau kamu nggak ke gereja, Tuhan rugi. Memang kalau kamu tidak setia, lalu berkurang satu, Tuhan rugi. Gitu. Saya ingat Bapak Ibu, Yesaya di sini mengatakan dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Artinya dia membutuhkan Tuhan. Yang butuh Tuhan itu kita apa Tuhan, Bapak Ibu? Yang butuh itu Tuhan butuh kita atau kita butuh Tuhan? Ingat loh Bapak Ibu, Tuhan itu dilayani oleh kita. Tuhan memang senang kalau dilayani oleh kita. Tapi jangan sampai yang kita lakukan dalam aktivitas pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita,
semuanya itu untuk kepentingan kita, dan kalau Tuhan tidak sesuai dengan kebutuhan keperluan yang kita perlukan, maka Tuhan tidak dilayani oleh kita. Yesaya dengan jelas berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Berapa lama Bapak Ibu sudah mengalami masalah, sudah mengalami persoalan? Berapa lama saudara kita sudah mengalami kesulitan dalam hidup kita? Mungkin sakit, mungkin keluarga, mungkin juga masalah-masalah yang lain, mungkin masalah ekonomi, keuangan. Saudara, sudahkah Anda menanti-nantikan Tuhan? Sudahkah Anda berdoa, bergumul kepada Tuhan, supaya Tuhan berkata dan menjawab segala pergumulan hidup Anda? Jangan sampai kita berhenti dalam mencari atau menanti-nantikan Tuhan karena seolah-olah Tuhan itu memalingkan wajahnya, nggak mau melihat kita lagi. Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih oleh Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat kalau nggak salah. Apalagi sekarang kita anak-anak Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang harus direnungkan. Pada waktu Tuhan, ya memang kita sering melihat kita masih banyak pintu yang terbuka. Kalau kita nggak punya pintu satu, nggak bisa, ada pintu lain. Kalau pintu lain nggak bisa, masih ada pintu lain yang terbuka. Lalu ada yang bilang, lalu kalau semua pintu tertutup, ada pintu surga yang terbuka. Seandainya semua pintu ditutup, apa yang akan kita buat, Bapak Ibu? Apa yang akan berkata Tuhan itu surganya ditutup? Coba kita mulai memiliki perasaan yang baik. Jangan-jangan pada waktu semua keadaan ditutup, Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan sedang menjagai kita supaya kita tidak keluar dari pintu itu dan kita bisa menjadi mangsa bagi orang lain. Keadaan di dalam Yesaya ini, karena kondisi yang sulit, tekanan yang sulit, mereka mencari jalan keluar. Ada yang ke dukun, ada yang mungkin zaman sekarang ke sinse, mungkin ada orang yang sekarang mencari tempat-tempat yang klinik, gunung-gunung yang kudus menurut mereka. Ya, mereka menyembah, memberikan korban persembahan. Saudara, coba kita lihat bagaimana orang-orang yang setia mencari Tuhan mereka, Allah mereka. Di Bali berapa kali mereka sehari datang ke puranya, saudara? Paling tidak itu 3 kali. Berapa satu kali sesaji yang dibawa untuk mereka? Untuk orang miskin, orang kaya, setengah yang sedang, yang kaya itu sesajinya beda-beda. 3 kali kalau nggak salah mereka datang. Belum lagi ada hari raya tertentu yang mereka berikan. Mereka itu sia-sia, tetapi mereka setianya luar biasa, Bapak Ibu. Orang Kristen kalah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, uang parkir Anda dengan persembahan ke gereja besar mana? Kalau saudara memberikan persembahan sama Tuhan dengan uang parkir Anda seminggu besar mana? Besaran parkir. Besaran uang parkir ya Pak. Nah ini yang terjadi. Begitu kok ingin mencari menanti-nantikan Tuhan. Ini informasi sedikit saudara. Itu kalau dalam cara tentang keuangan, tentang persembahan itu bagus. Nah ini yang sering terjadi pada kita. Waktu kita untuk Tuhan berapa kali sehari? Ya, mereka itu 3 kali paling tidak, Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang Muslim 5 kali sehari datang kepada Tuhan. Saya bertanya sama orang Muslim, Pak, orang Kristen itu hanya hari Minggu datang di gereja? Saya bilang begini kepada mereka, Mas, kamu ke masjid berapa kali seminggu? Ya, Jumat. Nah, saya kalau ke gereja ya hari Minggu. Nah, lalu yang sehari selain lain gimana Pak? Mereka berdoa, nutupi juga Bapak Ibu. Ya, ada doa pagi, doa keluarga, pokoknya doa-doa saya sebutkan semuanya. Padahal mereka nggak doa semuanya. Ya. Mereka itu 5 kali paling tidak nih Bapak Ibu. Belum lagi ada malam-malam ada wirid, ya doa zikir dan sebagainya. Wah luar biasa.
Kita kalah, Bapak Ibu. Iya, betul. Orang yang punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat tuh kita kalah dengan mereka. Iya. Tapi Yesaya lihat, saudara, Yesaya lain pada waktu itu dengan umat Tuhan pada umat-umat yang lain, anak-anak yang lain, anak Tuhan yang lain kalau zaman sekarang. Meskipun Tuhan memalingkan mukanya, meskipun Tuhan belum mendengarkan doa-doanya, Tuhan belum menjawab segala masalahnya, dia akan menanti-nantikan Tuhan. Lalu yang kedua, dia tidak mundur dalam pengharapannya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Ya, dari keadaan apapun yang terjadi tidak akan mengubah situasinya, tidak mengubah hatinya untuk tetap mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, saudara, ya, jadi bagaimana Anda menyembah Tuhan? Ya, kalau berasnya habis mungkin, ya, aduh berasnya habis, ya, aduh uangnya habis, ya, lalu ATM-nya sudah nggak ada, gimana? Kalau loyo, hatinya sudah nggak enak, perasaannya sudah nggak enak. Itu artinya kita menyembah Tuhan berdasarkan perasaan kita kepada diri kita, bukan kepada menyenangkan hati Tuhan. Hari sakit itu belum dioperasi ya Pak? Semangat Pak, ya, jalan Tuhan itu luar biasa Pak, percayalah. Ya, tetap nantikan Tuhan, berharap sama Tuhan. Mujizat itu bukan cuma disembuhkan secara non medis. Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara mujizat melalui medis. Itu juga mujizat, ya. Dari semangat kita, dari gairah kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Asal jangan perasaan kita mulai down dulu, saudara, ya. Tetap semangat. Apa yang harus Anda lakukan ketika Tuhan tampak 1.000.000 mil jauhnya, ya, transenden, nun jauh di sana. Nah, ini sikap yang harus benar Bapak Ibu, karena ibadah yang paling dalam itu adalah ketika saudara dalam keadaan sakit, ibadah yang paling dalam masih tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, masih mengagungkan Tuhan, bersyukur pada saat saudara menghadapi cobaan. Lalu kita bisa percaya saat ada tergoda dengan hal yang lain. Yesaya teman-temannya mereka menyembah kepada Allah lain, datang kepada gunung-gunung, datang kepada orang yang komat kamit. Yesaya tidak tergoda, dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Berserah diri saat saudara mengalami penderitaan, itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu orang yang berharap kepada Tuhan dan mencintai saat terlihat jauh sekalipun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada teladan yang lain yang namanya Daud. Ya. Tadi Yesaya, sekarang kita melihat pada waktu itu saudara, kita melihat seorang sosok orang yang luar biasa. Daud pun pernah mengalami kondisi yang paling buruk di dalam hidupnya. Dia pernah berkata, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dia sebenarnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, di antara orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saat ibadah kita dalam keadaan sulit untuk mematangkan persahabatan Anda dengan Tuhan, kadang-kala Tuhan mengizinkan masa-masa perpisahan, sepertinya kita jauh dari Tuhan, ditinggal Tuhan. Sepertinya dibiarkan oleh Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan Anda. Dia selalu ada dengan kita dalam masa-masa yang seperti itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Daud di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 misalkan saudara ini. Dia adalah seorang tokoh yang hebat, bagi saya seorang yang hebat. Ayat pasal 13 ayat yang ke-22. Hari itu saya akan bacakan ayat ini. Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan, Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Ini kunci. Ya, berkenan kepada Tuhan. Yang sering terjadi, Tuhan berkenan dengan kita.
tapi kita belum tentu berkenan kepada Tuhan. Sebab dalam segala hal, Tuhan itu selalu berkenan kepada kita. Tapi kita belum tentu bisa berkenan kepada Tuhan dengan cara bagaimana sikap, perasaan kita, pola pikir kita, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Tetapi coba lihat saudara, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kadang juga Daud mengeluh tentang ketidakhadiran Tuhan. Ada sekala seperti kita, saudara, kita mengerti seperti itu. Ya, jadi mari kita akan berbicara tentang perasaan ini, saudara. Lalu Mazmur 10 ayat 1 mengatakan begini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Kan sama seperti kita. Ketika kita membutuhkan Tuhan, sepertinya Tuhan jauh sekali dari kita. Tuhan sepertinya nggak mau jawab, seperti Yesaya memalingkan wajahnya kepada kita. Tuhan mengasihi saya apa enggak sih ya? Nah, ini kita mulai pikiran kita berkecamuk ya. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah itu Tuhan sampai meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan itu tidak bisa dicari oleh kita. Padahal Daud ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini? Kita kadang-kala saleh sekali, tapi kita kadang-kala salah terus. Ya, kita kadang-kala baik, lalu kadang-kala perasaan kita merosot jadi tidak baik. Kok masih nuntut sama Tuhan, Bapak Ibu? Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan kepadanya. Artinya kalau Tuhan sudah berbicara berkenan kepadanya, Mazmur pasal 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia akan menuntun kita, akan memimpin kita, menyertai kita. Bahkan tentu saja saudara, Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan Daud sungguh-sungguh. Tuhan punya maksud, punya rencana di dalam hidupnya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Di sana mengatakan bahwa Daud ini ingin dimurnikan kembali perasaannya kepada Tuhan. Jangan perasaan kepada dunia, perasaan kepada keadaan. Ya, suami istri bisa baik ya, tapi suatu saat dalam waktu yang sekejap saja bisa berubah tidak baik kalau tidak dijalin dengan baik, saudara. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini hamba uang. Karena ini akar dari segala kejahatan. Uang, ya. Suami istri bisa bertengkar bisa karena uang. Politik terjadi dibeli atau tidak bisa karena uang. Pemerintahan bisa berhasil atau tidak karena uang, ya. Banyak hal karena uang. Tapi Tuhan berkata, jangan kita diperhamba oleh uang. Ya, nggak usah takut tentang itu. Lebih penting Tuhan selalu beserta dengan kita. Maka Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, ini orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, mari kita mulai merenungkan diri kita. Kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kita sedang meninggalkan Tuhan atau tidak, itu tergantung dari sikap kita. Kalau Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, artinya dia akan terus menjadi penyerta, dia akan menyertai kita. Beberapa hari nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di sana ada amanat agung yang mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apa maksud dari pernyataan itu? Lalu dengan kebangkitan Tuhan, apa maksud dari kebangkitan Tuhan? Nanti lain waktu saya akan sampaikan itu, saudara. Kenapa Tuhan harus bangkit? Lalu kalau Yesus mati, bangkit, siapa yang membangkitkan?
Karena dia manusia, ingat saudara. Ya, dia pada waktu menjadi Yesus itu manusia yang sama dengan Anda dan saya. Yang sakit merasakan, yang kalau disakiti sakit, yang kalau nggak makan lapar, nggak minum haus, kalau dihina oleh orang lain, dia pun bisa sakit hati. Lalu sebagai manusia, tapi dia sampai mati di atas kayu salib, lalu mati. Ya, lalu siapa yang membangkitkan? Lalu bagaimana dengan amanat agung yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini yang penting jangan tinggalkan Tuhan, jagalah perasaan hatimu supaya saudara tidak sampai hati ini melukai hati Tuhan. Ya, tetap jalin hubungannya harmonis seperti seorang menjalin hubungan dengan baik. Ya, suami istri perlu menjalin hubungan, keluarga perlu jalin hubungan, persahabatan perlu dijalin hatinya dengan baik. Baik, saudara, kita akan tundukkan kepala. Kita akan angkat pujian satu kali. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Bapa, kami percaya kepadamu. Kami belajar terus untuk berkenan kepadamu. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Mari Tuhan Yesus pegang tangan kami terus. Dan Roh Kudus terus ingatkan kami agar hidup hari-hari kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, semakin layak kepadamu, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin memperkenankan hatimu Bapa. Ampunilah segala kesalahan kami, dosa-dosa kami yang kami buat, yang selama hari-hari hidup kami ini tidak menyukakan hati Tuhan. Supaya Tuhan, kami memiliki perasaan yang tidak berubah-ubah, supaya kami memiliki perasaan yang haus dan lapar hanya kepadamu Tuhan. Boleh dengan keadaan yang sulit, situasi yang berat, dalam kondisi yang sedang kami alami ini Tuhan. Tapi ajar kami anak-anak-mu tetap memiliki perasaan yang antusias untuk berkenan kepada Tuhan, perasaan yang menyukakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Kiranya firman-Mu Engkau remakan pada kami semua, kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih kami sambut firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Harun dan Ibu Eti. Ya, terima kasih. Kami. Dan tentunya kita akan jumpa kembali nanti minggu depan. Banyak hal yang ingin kami dengar. Haleluya. Kami selalu merindukan berkat-berkat yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan selalu memakai Bapak dan Ibu sebagai saluran berkat buat siapapun yang mendengarnya. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Nanti mohon kesediaan Pastor Gary. Shalom Pastor Gary.
Ferry nanti akan berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ya. Ya Bu. Mantap, terima kasih. Nanti saya berdoa untuk kita yang hadir dan yang tidak hadir, ya. Kemudian juga nanti minta tolong Pak Pendeta doakan untuk Pak Hari sebelum menutup ibadah ini, sebelum doa berkat, tolong doakan khusus untuk Pak Hari dalam rangka operasinya, supaya operasinya berjalan lancar, pulih, biar tangan Tuhan sendiri yang mengoperasi dengan cara Tuhan. Rencananya kapan? Katanya 6 Mei, Pak. Oh, 6 Mei. 6 Mei ya, nanti Bapak yang berdoa. Dan mari kita masuk dalam doa syafaat yang pertama, nanti kemudian dilanjutkan Pak Ferry dan ditutup oleh Pak Pendeta. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Ku cinta Kau Yesus. Nggak usah pakai perasaan, pokoknya kita cinta Yesus. Perasaannya cinta Yesus. Kasih Tuhan. Dengan luar biasa firman-Mu pagi ini sungguh membangun kami, memberkati kami, memulihkan kami Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Harun yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan Ibu Eti yang pagi hari ini memimpin kami dalam puji-pujian. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, biar semakin setia, semakin mengandalkan Engkau, semakin Kau berkati dan semakin menjadi berkat. Mari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat bagi Bapak dan Ibu Tuhan dan keluarganya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan di dalam kehidupannya sehingga mampu mengatasi semuanya dan Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali nanti dengan Pak Harun untuk menerima berkat yang baru, yang lain lagi. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Hari Tuhan. Terima kasih kalau Pak Hari boleh bersama-sama dengan kami dengan setia, sehat Tuhan, dan Engkau sendiri akan memulihkan segalanya bagi Pak Hari. Keluarganya Engkau berkati Tuhan, anak-anak istrinya Tuhan, semuanya Tuhan, mamanya bersama-sama dengan Pak Hari. Segala keperluannya, segala kebutuhannya, segala masalahnya, pergumulannya, Engkau yang menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau sudah curahkan bagi Pak Hari sehingga Pak Hari bisa memberkati kami lewat Zoom ini, pemakaian penggunaan Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yusak Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari apapun yang menjadi masalahnya, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan. Sehingga Pak Yusak tetap semangat, sehingga Pak Yusak semakin berani untuk mengungkapkan kepada siapapun yang ketemunya bahwa Pak Yusak memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan firman-firman yang selalu ditaburkan sehingga Pak Yusak semakin mengerti kehendak-Mu dan semakin mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dekat dan semakin dekat. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk Ibu Nita Tuhan. Ibu Nita semua rangkir. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir bagi keluarganya Ibu Nita Tuhan. Apapun yang dikerjakan Ibu Nita berhasil karena Engkau ada bersamanya Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu yang selalu baru untuk Bu Nita. Sehingga kerinduan Bu Nita, Engkau jawab Tuhan. Bu Nita membutuhkan Engkau. Bu Nita membutuhkan firman-Mu. Bu Nita membutuhkan sabda-Mu Tuhan yang akan membangun dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau selalu memenuhinya. Sehingga Bu Nita hadir di setiap ibadah untuk mendengarkan sabda-Mu dan menjadi pelaku. Mampukan Bu Nita menjadi pelaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelaku apa saja yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Kau hadir dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih. Segala kebutuhan dan keperluannya, masalahnya Engkau yang menyelesaikan. Itu yang kami imani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pastor Ferry. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pastor Ferry juga yang bersama dengan kami Tuhan dalam melayani di Zoom ini. Terima kasih Tuhan Engkau berkati Pastor Ferry. Engkau berkati apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau penuhi apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Sehingga Pastor Ferry semakin beriman kepadamu dan semakin melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani Pastor Ferry. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia tidak akan menjadi bimbang dan ragu. Karena Engkau selalu ada baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami juga mendoakan saudari kami Tuhan, Inji Silitonga. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menghadirkannya. Dan dia mendengarkan sabda-Mu.
sehingga dia mengerti dan semakin mengerti kehendak-Mu, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri mengurapi Injil dan tidak hanya sekali dua kali hadir, tapi dia akan hadir dan hadir merindukan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih keluarganya semuanya Tuhan. Apa yang menjadi masalahnya, pergumulannya juga Engkau yang menyelesaikan. Kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Itulah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kami selalu mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu memuliakan-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami maupun hamba-hamba-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir. Mari Tuhan, kalau mereka Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan yang sakit. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bimbang Engkau pertetapkan. Mari Tuhan, kami mau semangat melayani Engkau Tuhan. Dan semangat ini hanya bisa kami peroleh kalau Engkau campur tangan. Olehnya Tuhan, biarlah kami mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik dan sangat baik. Dan kami juga berdoa yang tidak kami sebutkan satu persatu hamba-hamba yang lain yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, tapi Engkau bersama mereka. Pak Tommy Tuhan, terima kasih. Juga untuk Pak Sony Tuhan, yang saat ini sedang membangun gerejanya Tuhan. Engkau sendiri yang menopang Tuhan. Kemudian juga untuk Pak Efrianto, Ibu Reptah Tuhan, Pak Handoyo, Pak Liman, Bapak Stevi, oh Tuhan Yesus, dan yang lain-lain Tuhan, yang kami tidak sebutkan. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mengerti kebutuhan mereka, Engkau yang maha mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan terlebih Tuhan, biar Engkau sendiri campur tangan di dalam link Zoom New Life ini Tuhan. Biar New Life juga menjadi berkat bagi sesama melalui YouTube yang dikelola oleh Pak Hari. Dan melalui sabda-sabda yang disampaikan di dalam link Zoom ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tidak hanya berlalu begitu saja. Tapi dimanapun firman ini ditaburkan, semuanya menjadi berkat Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua, baik yang menaburkan maupun yang ditaburi. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus semangat bersama Engkau Tuhan. Kami mau terus semangat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Dan bahkan Engkau sudah memuliakan kami. Terima kasih Allah yang kuasa. Terima kasih Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa. Dan biarlah Engkau sudah menjawab doa-doa kami ini. Dan Engkau akan menjawab doa-doa kami berikutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Silakan Pak Ferry. Ya, kami juga berdoa Tuhan Yesus bersepakat bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, di mana kami ditempatkan di Indonesia dan tinggal di Indonesia Tuhan Yesus, dan cinta Indonesia Tuhan. Memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama wakilnya, bersama Kabinet Menteri, bersama Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, dan peserta dari 34 provinsi gubernur yang ada di Indonesia Bapak, dan sampai Bupati, Wali Kota, RT, RW, dan kelurahan kami, kecamatan kami Tuhan. Biarlah mereka Engkau pimpin dan berikan hati mereka tulus dan bekerja dengan kejujuran yang daripada Engkau untuk membantu rakyat Indonesia, untuk membantu warga negara yang membutuhkan pertolongan dari pemerintahan Indonesia Tuhan. Biarlah segala apapun jauhkan mereka dari segala roh KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan, jadikan mereka berkat, bukan batu sandungan. Mereka berani untuk memberitakan Injil keselamatan, termasuk di dalam tingkah laku perbuatan, sehingga mencerminkan ada Yesus Kristus di dalam hidupnya dan terpancar, dan mereka berani membagikan sesuatu
yang membuat orang yang belum percaya menjadi percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami akan percaya Bapa, Engkau berkati bangsa Indonesia ini, tanah, ladang, udara, dan sumber daya yang ada, hasil bumi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai ke Papua, dari Sabang sampai ke Merauke. Kau memberkati setiap orang-orang percaya dan gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, gereja besar, gereja kecil, gereja berbagai interdenominasi gereja. Engkau memberkati segala ladang dan pelayanannya. Engkau memberkati karunia-karunia yang ada dalam 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala. Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati setiap kami dengan karunia masing-masing untuk sanggup memberitakan Injil dan sanggup untuk memiliki kekuatan Engkau dan tidak memiliki roh ketakutan, tidak merasa nyaman sendiri, bebas dari kenyamanan dan keluar dari kenyamanan Tuhan Yesus, karena menjadi pengikut Yesus, menjadi hamba Tuhan akan siap dianiaya, baik fisik, baik batin, semua akan kami terima seperti layaknya Engkau Yesus Kristus, sampai Injil kerajaan-Mu sampai ke ujung bumi diberitakan Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan kami yang di Indonesia ini, keadaan Indonesia minoritas sedang ditekan. Kami yakin percaya di saat Engkau ditekan Tuhan, di saat Engkau dinyinyirkan, di saat Engkau dibuli, kami percaya Bapa, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan kami yakin percaya banyak lewat YouTube, banyak lewat penyiaran apologetik Indonesia, Kristen Indonesia, banyak orang-orang Muslim yang tidak mengenal Engkau, mengenal secara pribadi Juru Selamat Yesus adalah Tuhan, dan Engkau menginjili mereka secara langsung, dan dunia sosial media terbuka secara langsung, dan mereka bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Terima kasih, kami mau bawa segala keperluan dan kebutuhan dan segala permasalahan Indonesia dipulihkan, dan kami percaya tahun 2022 banyak melalui pandemi ini mereka mencari wajah Tuhan yang belum percaya menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, kami akan menyelesaikan Zoom ini, mengakhiri semua, dan kami semua akan beraktivitas. Yang bekerja berkati pekerjaannya, yang melayani berkati pelayanannya, yang berbisnis, berwirausaha, berkati bisnis dan wirausahanya, dan keluarga kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan senantiasa ada pada kami semua, Bapak. Dan secara khusus, Bapak, kami berdoa terus untuk Pak Hari dalam rencana operasinya nanti pada tanggal 6 Mei. Bapak, kiranya campur tangan Tuhan, Engkau yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Pak Hari, sehingga semua operasi boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Alat-alat yang dipakai, rumah sakit yang akan dipakai, para dokter, dan semuanya Bapak Engkau kuduskan dan pakai menjadi alat Tuhan untuk sarana kesembuhan dari Pak Hari ini, Bapak. Dan setelah atau pasca operasi nanti Tuhan supaya Pak Hari sehat, cepat sembuh, cepat dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan sebentar kami akan selesai, kami serahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas saudara, atas kesehatan, kekuatan, rumah tangga saudara, untuk kehidupan kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala makanan, minuman saudara pada saat berjalan kaki, berkendaraan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, apa saja yang dibuatnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Pak Yusa, Pak Hari, Pak Anggi, Pastor Gary, ya Bunita, ya Ibu Anggi. Nanti malam tetap ada ibadah. Ya, siap. Mari ramaikan ibadah ini, hadir. Terima kasih Bunita. Berjumpa dengan Pak Harun. Halo. Saya, Pastor Gary, inget gak di WA sering? Oh, Dulu pernah ke Jawa, pernah ketemu kita, ingat gak? sama Pak ini ya, sama siapa? Pak Samadi. Oh, sama Pak Samadi. Pak Gerinya nggak penampakan, lupa dong Pak Harun ya. Iya. Tambahkan ke wajahmu biar Pak Harun ingat. Oh, ini yang ganteng. Ya, nanti Yang ganteng, nanti bukan saya WA ganteng. deh foto saya Pak Harun ya. Iya, sama Pak Samadi ya. Iya dulu ke pelayanan Nusa Kambangan sama gerejanya dulu. Oh, gitu. Iya. Ya, oke ya. Ya, baik ya. Ya, Akhirnya yang sama Pak Bobi kemarin, bukan ya? Oh sama Pak Bobi juga iya sama. Kan mampir ke tempat kami. Iya Pak Harun. Ingat, Atau sama Pak Bobi itu. sama Pak Bobi, iyo. Iya. Iya. Ya, ingat ya. Baiklah. Oh, pamit mau Ya, mari. tugas negara. Oke. Saya mohon Selamat izin beraktivitas ya, Tuhan Oh, berkati. sama-sama. Mari kita Selamat sama-sama. berkati Pak Hari, Pak Hari. Pak Hari. Nah. Ya, Iya. semuanya. God bless you all. Ya. Semuanya Anggi, semua Mbak Krisyu. Ya, Kang. Satu. Tuhan berkati Dua. semua. Bu Nana semuanya ya. Ya. Semoga. Thank you. Oke, Pak Geri.